kami dari GBHOT ingin berbincang-bincang hari ini tentang bagaimana sih proses kita mengedit ibadah online. Saya Michelle dan saya berurusan dengan musik, sementara ini adalah Karin berurusan dengan video. Yeay. Oke, aku mulai ya pertanyaan pertama ke Karin. Sudah berapa lama kamu mendalami ibadah online ini? Dari sejak awal pandemi Kak, jadi itu waktu itu bulan Maret kalau nggak salah. Sebelum kamu aktif dalam video editing, apakah sebelumnya kamu punya pengalaman? Sebenarnya belum sih, cuman yang waktu pertama itu aja, jadi kayak mulai browsing gimana sih cara editingnya gitu. Oh ya? Sebelumnya nggak ada pengalaman sama sekali buat dari sisi tim kreatif misalnya? Aku biasanya lebih ke kayak desain grafis gitu. Jadi desain grafis merupakan pekerjaan sehari-hari kamu? Iya. Ini apa sih aplikasi yang kamu pakai? Kok kayaknya keren banget? Oh, jadi kalau yang ini aplikasi yang biasanya aku pakai buat kayak editing video yang kayak editing simple sih, kayak cut atau mau trim video, crop video itu pakainya ini, namanya Adobe Premiere. Nah, kalau yang ini namanya After Effects, tuh biasanya buat kayak kasih efek tulisan-tulisan yang muncul, pakai kayak special effect tuh pakainya ini. Nah, mereka berdua tuh kerja bersamaan, makanya dibutuhin 2 monitor biar bisa kerjanya barengan gitu. Jadi kamu belajar otodidak semenjak harus ibadah online ya? Iya, mulai cari-cari tahu dikit-dikit lah dari situ. Selama ini belajar dari mana? Dari YouTube. Oh ya? Iya, dari YouTube itu udah sebenarnya semua bisa dipelajarin sih, dari benar-benar nol tuh bisa ada apa kayak tutorialnya gitu. Jadi kita bisa ngikutin. Padahal kalau misalkan awal aku belajar tuh, jadi yang PC sebelah sini aku biasanya YouTube, yang PC sebelah sini aku baru beneran ngerjain. Jadi bener-bener kayak nyontek gitu. Iya. Ternyata kali ini kita boleh ya teman-teman buat nyontek. Boleh, sangat boleh. Oke, lalu kira-kira bagaimana sih proses editing kamu dari pertama menerima file dari kiriman orang, lalu bisa sampai terupload di YouTube? Kalau pertamanya tuh yang pasti biasanya ada syncing gitu ya, jadi kayak biasanya ada video sama file audio terpisah, itu jadi kita harus satuin. Nah, setelah disatuin baru kita mulai gabung-gabungin, kan pasti yang nyanyi banyak kan, nggak cuma satu. Nah, itu mulai digabungin, terjadiin satu, itu baru disamain lagi sama backing tracknya gitu. Habis itu udah beres, baru mulai kayak kita nge-layout gitu, mau misalkan kotak-kotak kah atau cuma satu doang view-nya, kayak gitu sih. Oh, baru habis itu digabungkan dengan mungkin bagian doa syafaat. Oh iya, bagian doa syafaat, firman, closing, dan lain sebagainya. Oke. Lumayan banyak ya prosesnya. Lumayan banyak. Oke, biasanya berapa lama waktu buat kamu menyelesaikan satu video ibadah? Satu video ibadah ya. Kalau dulu sebelum ada kayak workflow-nya itu bisa lama banget sih Kak. Pernah aku kayak awal-awal sampai bisa dihitung-hitung belasan jam. Wow. Karena aku emang karena belum terlalu ngerti, jadi kayak ngerender aja tuh waktu itu sempat sampai 10 jam, 8 jam, itu sempat sampai kayak gitu. Tapi semenjak itu udah mulai belajar kan, cari tahu gimana caranya biar lebih cepat, terus dapat tips juga. Gitu ya. Jadi kayak ya segala macam tips, akhirnya yang mempercepat proses editing sampai sekarang, jadi nggak selama itu lagi sih. Kira-kira kendala apa saja nih yang pernah kamu alami waktu editing? Pernah nge-hang kah? Pernah mati lampu kah? Pernah apa kah? Pasti pernah dong. Pernah banget. Waktu itu pernah banget, kita udah kalau nggak salah sisa 2% lagi render, tiba-tiba mati lampu Kak. Udah gitu kayak waktu itu subuh kalau nggak salah, jadi ya udah mau nggak mau ulang lagi, tapi puji Tuhannya sih tetap on time sih, walaupun agak begadang gitu. Oh, ngomong-ngomong soal on time, pernah nggak kalian miss satu kali ibadah atau mungkin telat atau skip suatu video? Pernah, waktu itu 2 kali, aku ingat 2 kali itu gara-gara ada gangguan di internet gitu Kak. Jadi proses uploadingnya bisa berapa jam waktu itu ya? 7 apa 8 apa 10, aku lupa deh. Itu lama banget, aku sampai bingung nih gimana, cuman kayak udah gitu waktunya juga mepet, karena waktu itu aku nerima filenya juga agak mepet, jadi kayak aduh ya udah deh. Tapi ya puji Tuhan tetap keburu sih, tapi ya telat 30 menit kalau nggak salah waktu itu. Oh, kan lama ya. Puji Tuhan masih bekerja. Ngomong-ngomong soal kiriman video nih, sebenarnya kalian punya semacam
workflow atau timeline gitu nggak untuk bagaimana semua tim tahu kapan harus mengirim file buat kamu supaya bisa diedit dan digabung? Ada sih, kayak contohnya seperti ini kalau kelihatan. Ada aku tulis. Jadi kayak hari Senin, hari Selasa biasanya kiriman untuk PPW, video PPW. Terus Rabunya itu doa syafaat, hari Kamisnya Voice of Pentecost yang dari pusat. Jumatnya bisa aku render semuanya tuh yang udah file yang udah dikumpulin, udah selesai edit, udah final, dijadiin satu, rendernya tuh di hari Jumat. Karena render kan butuh proses yang lama ya, seharian. Belum kalau ada kenapa-napa harus ulang lagi render. Nah, itu hari Jumat. Setelah semuanya selesai, baru di hari Sabtunya, besok pagi aku udah upload buat nanti di-share linknya ke teman-teman yang mau buat flyer atau e-flyer atau apa gitu. Jadi lumayan penuh ya jadwal kamu selama 1 minggu. Harus standby Kak. Ternyata sepenuh itu jadwal seorang editor, teman-teman. Ya, begitulah. Oke. Berarti memang terkadang kita butuh kerjasama dari semua tim untuk bisa mensupport hasil editing yang maksimal. Iya, betul. Oke. Tapi selama ini sepertinya kamu masih bertahan ya. Harus mengedit, bertahan. Kalau boleh tahu, kamu mengedit sendirian atau apakah ada bantuan atau tim lain yang membantu kamu? Aku dibantu oleh Kak Michelle sebagai musik editor. Biasanya kalau pokoknya yang berbau-bau musik semua tuh dari Kak Michelle. Dari Kak Michelle baru dikirim ke aku. Dari aku baru aku mulai editing segala macamnya, itu finalnya di situ sih. Jadi hanya kita berdua, teman-teman. Kita berdua. Hanya kita berdua. Dan tapi kita berdua tetap bertahan. Kira-kira dari sisi Karin, apa nih yang membuat kamu tetap bertahan melawan segala jenis proses untuk tetap menjadi editor? Mungkin karena kan kita lagi offline nih ibadahnya Kak. Waktu kita masih ibadah kayak biasa mungkin pelayanannya kan bidangnya beda-beda. Cuman waktu kayak lagi sekarang kan semua di rumah aja. Mungkin salah satu bentuk pelayanan aku ya ini sebagai editor gitu. Jadi memang terkadang kita perlu mengambil suatu hal yang dengan harapan untuk bisa mensupport gereja dan jemaat yang ada dalam gereja masing-masing ya. Dan semoga apa yang kamu lakukan tentunya pasti Tuhan akan balas berlipat-lipat kali ya. Amin. Nah, kira-kira selama pengerjaan editor yang sudah dari bulan Maret ya, bagaimana respon dari orang-orang? Apakah sempat dapat masukan atau soalnya kalau aku lihat lumayan banyak improvement ya dari yang awal pertama kali bikin sampai sekarang ini after effect-nya ya sudah makin keren loh. Masukan pasti ada sih ya, masukan kritik, tapi itu semua sih demi kebaikan kita semua gitu, membangun gitu, maksudnya ya kritiknya juga kritik membangun, bukan yang kayak kritik gimana gitu sih. Ya memang terkadang kita harus selalu terbuka untuk menerima masukan, untuk mengimprove lagi kemampuan dan kualitas apapun yang kita kerjakan. Nah, kan pasti banyak nih teman-teman di sana yang juga berkutat dalam bidang ibadah online, mungkin dalam sisi editing juga seperti Karin. Nah, kira-kira dari Karin ada pesan nggak khusus buat tim editor yang sedang berkutat juga di bidang yang sama dengan kamu? Kalau dari aku jangan pernah capek cari referensi yang pertama, karena referensi itu luas banget. Jadi otak kita juga nggak kayak mentok kayak aduh mau bikin apa ya. Kalau kita udah cari referensi kita pasti punya bayangan kayak aduh kayaknya bikin yang itu keren tuh, yang itu keren tuh. Gitu. Kalau udah dapet idenya, kalau nggak bisa jangan takut dulu, cari dulu di YouTube. Walaupun nggak mudah tapi itu pasti bisa kok. Yang penting sabar-sabar aja gitu. Aku lihat kayak contohnya di gereja-gereja lain tuh bisa bikin kayak misalkan ibadah online seperti apa gitu. Terus kayak aku sih yakin kayak ya kita juga bisa gitu. Walaupun dengan apa yang ada tapi pasti bisa sih. Kan cuman kuncinya yang penting kita mau belajar aja gitu. Jangan kalau nggak bisa kayak aduh ya udah nggak bisa gitu. Jadi jangan pernah menyerah. Selalu mau belajar. Jangan kalah dengan pandemi ini. betul. Nah, kira-kira ada nggak pesan dari Karin untuk para jemaat di luar sana yang selalu rajin menyaksikan ibadah online ini? Kan Tuhan kita ada Tuhan yang tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Dan kita tim editing juga mempersiapkannya semua kan dengan maksimal. Dan fokusnya adalah tentunya kan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kita sih berharap semoga jemaat yang menyaksikan video ibadah kita ini merasakan hadirat Tuhan dimanapun mereka berada gitu sih Kak. Amin. Terima kasih ya buat Karin untuk waktunya dan kesempatan untuk kita bisa sneak peek di balik
proses ibadah online GBI HOT. Sama-sama. Thank you juga Kak Michelle, bantuin aku. Nah, kira-kira kalau kalian suka konten ini, jangan lupa ya, silahkan bertanya di komen atau bisa juga klik link di bawah sini. Kirim lewat Instagram maupun lewat komen di YouTube atau lewat Facebook. Pokoknya dimanapun kalian ketemu kita, silahkan bertanya ya. Kalau ada pertanyaan tentang editing maupun pertanyaan tentang musik. Dan jangan lupa saksikan konten kita selanjutnya, bagaimana kita berbicara tentang secret behind music producing.